Kembali di berita utama segmen Kompas Bisnis, Saudara Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir mengatakan harga vaksin COVID-19 yang tengah dikembangkan bersama Sinovac diupayakan bisa ditekan maksimum Rp200.000. Hal ini disampaikan oleh Honesty Bashir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR hari ini. Harga vaksin masih dapat berubah karena selama ini belum ada yang menyebutkan secara pasti biaya produksi vaksin. Vaksin COVID-19 masih harus menjalani uji klinis dan persetujuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Belum semua produksi vaksin itu mereka menyebutkan biaya pastinya, Pak. Jadi kita hanya menggunakan anggaran biaya aproksimasi, Pak. Ini masih mungkin berubah. Kami berharap untuk yang dengan Sinovac ini harganya mungkin bisa kita tekan maksimum 200.000, Pak, per satu dosis. Jadi kalau 2 dosis sekitar 400.000. Tapi ini masih approximately, Pak, ya, karena kita masih melihat juga kondisi terakhir dari sisi produksi nanti apakah masih ada yang bisa kita lakukan efisiensi. Tapi kami berharap yang ada itu. Ya, tidak hanya vaksin, obat-obatan yang banyak beredar untuk menunjang perawatan COVID-19 harus terjamin keamanannya. Salah satu pintu berlapis yang harus dilewati oleh sebuah produk farmasi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kita akan berbincang lebih dalam dengan mantan Kepala BPOM Roy Sparingga melalui sambungan daring. Selamat malam, Pak Roy. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Roy, sebenarnya bagaimana tahapan untuk memberikan konfirmasi bahwa obat itu aman dikonsumsi, terutama di obat COVID-19 ini? Ya, aman dikonsumsi jika itu telah memiliki izin edar dari Badan POM, kalau di Indonesia seperti itu, Mbak. Jadi itu harus dipastikan Badan POM selalu akan mengawal keamanan, khasiat dan mutu obat. Jadi itu. Oke, tapi untuk memperoleh izin dari BPOM tadi untuk layak edar, sebenarnya prosesnya berapa lama sih, Pak? Lalu kemudian apakah kalau ini kan kasusnya khusus ya untuk COVID-19, apakah ini agak berbeda gitu jangka waktu pemberian izinnya? Ya, sejauh yang saya tahu Badan POM telah melakukan simplifikasi, mengevaluasi obat COVID ini ya, dalam tidak hanya obat COVID tetapi seluruh obat, tapi prioritas obat COVID itu menjadi prioritas evaluasi. Jadi memang kalau kita melihat secara normal cukup panjang, tetapi untuk COVID ini ada simplifikasi, tetapi tetap melakukan evaluasi, tentu tidak mengorbankan aspek keamanan dan khasiat dan mutu. Oke. Jadi seperti itu. Simplifikasinya seperti apa, Pak? Kalau boleh didetailkan. Perbedaannya selama apa, lalu kemudian dengan vaksin ini berapa lama gitu? Baik. Obat COVID-19 ini adalah obat pengembangan baru ya. Tidak ada obat yang selama ini kita temui yang sangat efektif untuk COVID-19. Nah, ini obat pengembangan baru. Jadi Badan POM tentu akan menerima, katakan, antivirus begitu ya, yang diberitakan. Kalau ada yang aplikasi ke Badan POM, tentu akan melihat data-datanya. Jadi drug master file itu selama ini secara normal biasanya kita juga butuh waktu 1 tahun dengan skala penuh komersial 1 tahun. Tetapi ini bisa lebih singkat dengan skala pilot 6 bulan. Oh, setengah jangka waktunya setengah dari masa normal biasa ya? Secara garis besar begitu, tetapi tentu ada pengecualian. Mohon maaf, tentu yang bisa menjawab adalah Badan POM, tetapi yang kami lihat dengan kondisi saat ini memang kita melihat regulatory scheme-nya di beberapa negara itu mempercepat. Jadi bagaimana risk and benefit itu dipertimbangkan dengan hati-hati. Oke, Pak Roy, ini sebenarnya banyak sekali obat yang beredar di pasaran terkait dengan obat COVID begitu. Bagaimana lantas ini bentuknya edukasi sih, Pak? Bagaimana lantas masyarakat bisa mengetahui bahwa obat ini aman saya gunakan ataupun tidak aman saya gunakan begitu? Ya, pastikan itu punya nomor izin edar ya. Badan POM sudah lama juga memberikan mudah diingat adalah klik. Jadi bagaimana kemasan,
bagaimana informasi dalam label, kemudian izin edar, dan kedaluarsa. Terkait dengan izin edar terutama, pastikan izin edar itu ada di Badan POM. Bisa dilihat, klik BPOM, akan dilihat di sana. Nah, permasalahan yang ada, yang sejauh yang saya tahu zaman saya di Badan POM, sering overclaim. Ya. Memang ada izin edar, tetapi tidak sesuai dengan approval apa yang sudah diizinkan. Jadi indikasinya biasa tapi overclaim biasanya. Ada tendensi seperti itu. Iya. Ada tendensi seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi ada nomor izin edar, tapi pastikan dicek lagi yang resmi izin edar yang ada di dalam informasi di dalam kemasan itu seperti apa. Biasanya juga karena masyarakat dengan kondisi medsos sekarang luar biasa overclaim. Oke, artinya ini masyarakat juga mau tidak mau cek sendiri supaya langsung cek juga nomor BPOM-nya kalau ingin mengetahui aman tidak amannya obat itu asli atau palsu begitu ya Pak. Namun demikian Pak, kalau misalnya dalam standar pengujian obat COVID-19 ini, apakah ada perbedaan dengan standar pengujian obat yang lain? Ya, tentu ada perbedaan. Ya. Kalau COVID-19 ini obat pengembangan baru, jadi tentu akan melihat secara cermat bagaimana uji kliniknya. Jadi preklinik, uji klinik dan seterusnya memastikan keamanan khasiat ya. Dalam hal ini juga mutunya. Mutu yang tadi saya sampaikan, stabilitasnya harus dicoba di dalam batch ya batch ya. Jadi ini yang biasanya lama membutuhkan waktu setahun tentu. Tetapi dalam kondisi seperti ini bisa dipercepat dengan pilot pun biasanya bisa itu diterima. Apa sih Pak yang biasanya membuat obat itu bisa saja tidak akan lulus BPOM gitu? Ya, ini tergantung ya. Ini obatnya apa? Katakan uji klinik ya. Dalam uji klinik ini mereka harus sesuai dengan protokolnya. Jadi pada saat menerima dosier itu tentu ada hasil uji kliniknya. Seperti apa uji kliniknya? Apakah sesuai dengan protokol uji klinik yang disetujui? Jadi konsisten dan bagaimana evaluasi apakah itu katakan sudah melalui uji klinik fase ketiga, itu sudah skala besar, jadi sudah melalui 1, 2, dan 3. 3 ini adalah konfirmasi bagaimana dicobakan kepada manusia, bagaimana kondisi genus apakah imun responnya baik dan seterusnya. Artinya tergantung reaksi dari mereka yang memang sudah menjadi sampel begitu ya untuk pengujian obat tadi gitu. Oke, baik. Ya tentu banyak ya. Human yang diujikan kepada manusia banyak. Seperti apa dari umur dan seterusnya, dan itu diperhatikan satu persatu. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy telah bergabung di Berita Utama. Yang jelas tadi saudara Pak Roy sempat mengatakan kalau Anda khawatir apakah obat yang beredar itu palsu atau tidak, mau tidak mau cek langsung ke BPOM-nya, dicari sendiri nomor registrasinya benar atau tidak. Begitu ya Pak Roy ya? Iya, biasanya waktu itu ada Halo BPOM 1500533. Saya tidak tahu, mungkin masih sama, bisa dihubungkan dengan Badan POM akan menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy sekali lagi telah bergabung di Kompas TV.